Selamat datang di Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Sebagai instansi pembina, kantor wilayah berperan aktif dalam proses pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap 27 satuan kerja di bawahnya. Dalam mewujudkan program Nawacita Bapak Presiden Joko Widodo dan rencana besar dari reformasi birokrasi, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta turut menyelenggarakan percepatan reformasi birokrasi dengan melaksanakan pembangunan zona integritas. Zona integritas adalah program yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah untuk membangun unit kerja yang bebas dari korupsi dan memiliki layanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi. Selanjutnya, pada tahun 2021 ini, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta memulai pencanangan pembangunan zona integritas yang dilakukan secara bersama-sama dan telah dipublikasikan secara luas agar semua pihak, baik stakeholders dan masyarakat, dapat memantau, mengawasi, dan berperan serta. Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta telah melakukan berbagai langkah dalam membangun zona integritas. Pertama, dan yang sangat penting, adalah meningkatkan peran pimpinan dalam membangun komitmen dan mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan perubahan. Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta juga telah memastikan pelayanan publik yang berkualitas berjalan sebaik mungkin, seperti adanya tanda-tanda layanan yang informatif, sarana-prasarana yang nyaman, dan tentunya keramah tamahan petugas dalam melayani pengguna layanan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, kantor wilayah telah mengoptimalkan penggunaan media sosial dan media lainnya sebagai sarana yang efektif untuk publikasi dan komunikasi di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Juga telah menciptakan inovasi-inovasi yang menyentuh langsung masyarakat, antara lain aplikasi Hai Penyuluh, aplikasi EMPDN, pelayanan Sabtu Minggu, pelayanan terpadu keliling, dan kupas tuntas tentang hukum. Berbagai langkah tersebut senantiasa terus dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan melaksanakan monitoring dan juga evaluasi agar program-program berjalan secara berkelanjutan dan lebih meningkat. Halo pemirsa JAK TV, kembali lagi bersama saya Intan Erlita dalam program Galeri Publik. Dan pemirsa semua, kali ini kita akan bincang-bincang sesuatu yang sangat ini bermanfaat. Manfaatnya luas banget ya, karena ini kita harus tahu mengenai hal-hal yang bersentuhan dengan hukum. Nah, kali ini bahasan kita adalah bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Tapi sebelum kita membahas masalah ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa untuk kita selalu mentaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan 5M. Memakai masker, kemudian juga kita menjaga jarak serta menghindari kerumunan, kemudian kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan juga yang terpenting adalah kita mengurangi mobilitas agar kita dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Dan ini yang terpentingnya nih, karena kita harus lindungi diri kita, orang-orang yang kita sayangi, dan yang pastinya kita harus perkuat iman, kemudian imun agar selalu aman. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap akses keadilan terhadap orang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu. Nah, meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dalam negara hukum nih, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Nah, oleh karena ini nih, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.
Nah, sebagai negara hukum yang demokratis dan yang pastinya juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, ini nih yang akan kita bahas pada hari ini. Kayaknya berat ya? Enggak, kita bahasnya santai-santai aja. Nah, kali ini juga sudah ada di studio yang ada hadir kali ini untuk membahas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sudah ada Bapak Dr. Andes Ibnu Kholdun, BCIP SH MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Intan, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Sutirah SHMH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita membahas tema kita kali ini nih Bapak dan juga Ibu, yaitu bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Nah sebenarnya aku mau tanya sama Bapak dulu nih Pak, apa sih peran dan fungsi kantor wilayah DKI Jakarta dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat Pak? Baik, terima kasih Mbak Intan serta pemirsa JEK TV yang kami hormati. Izinkan kami dari kantor wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta dalam kesempatan ini, bincang pagi ini dengan topik bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ini adalah memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mempunyai suatu kewajiban untuk mendukung terciptanya penyelenggara pelayanan masyarakat yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan atas hak sipil warga negara, baik itu terkait dengan barang publik, jasa publik, dan juga pelayanan administratif. Sampai dengan saat ini ada beberapa hal tentunya yang juga harus kita pahami bahwa masih dihadapkan kepada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik itu berbangsa dan juga bernegara. Oleh sebab itu, ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi sangat luas serta terdampak dari berbagai permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan informasi. Terlebih saat ini bangsa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Lebih kurun waktu sekitar 2 tahun terakhir ini. Ya. Bagaimana kita sebagai warga negara yang juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap kewajiban-kewajiban baik itu pemerintah maupun masyarakat dan warga negara untuk bisa mendukung seluruh komponen bangsa agar pandemi COVID-19 di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia, ini bisa cepat selesai. Terlebih saat ini, banyak hal yang juga kita harus pahami bahwa di antara yang terdampak COVID-19 itu adalah juga masyarakat yang tidak mampu. Betul. Nah khususnya adalah bagi masyarakat yang tidak mampu ini, kami juga mempunyai kewajiban dari Kanwil DKI Jakarta ini untuk memberikan pelindungan hukum dan juga bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik. Mungkin demikian. Baik Pak, jadi bisa dikatakan fungsinya sangat besar ya, artinya yang terutama yang perlu dipahami dalam kaitannya tema kita kali ini adalah bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan lagi nih, ada berapa jenis sih Pak layanan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM? Ada sekitar 4 ya, 4 jenis layanan yang diberikan di kantor wilayah Kementerian HAM DKI Jakarta. Yang pertama yaitu kita melakukan perencanaan, kemudian penganggaran, kepegawaian maupun kegiatan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu adalah tentang pelayanan bantuan hukum, pelayanan hukum dan HAM. Juga di situ ada terkait juga dengan masalah administrasi hukum umum, kemudian kekayaan intelektual, dan juga pembentukan hukum daerah, dan juga pemberian pelayanan bantuan hukum pada masyarakat. Dan juga ada jenis layanan yang lainnya,
yang terkait dengan layanan keimigrasian, layanan pemasyarakatan, dan juga kantor BHP. Nah, khusus untuk di wilayah DKI Jakarta, itu ada layanan kesehatan yang diampu pekerjaannya itu oleh Rumah Sakit Pengayoman. Rumah Sakit Pengayoman. Mungkin ini tidak ada di wilayah lain ya di Indonesia, hanya ada di DKI Jakarta, yaitu selain memberikan pelayanan keimigrasian oleh kantor-kantor imigrasi dan Rudenim, juga layanan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan, oleh Rumah Tangga Negara, oleh Balai Pemasyarakatan, dan juga oleh Rubasan. Kita juga ada yang namanya kantor BHP, yaitu memberikan layanan terhadap kepailitan ya di wilayah Jakarta. Dan di Indonesia itu kantor BHP hanya ada 4. Satu diantaranya adalah DKI Jakarta. Yaitu kantor BHP Jakarta. Jadi kami sangat lengkap nih untuk di DKI Jakarta tentang pelayanannya. Mungkin baik. Nah ini menarik ya, jadi masyarakat kan mengetahui ya, oh jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan nih kalau kita mengetahui dan memahami bagaimana caranya gitu ya. Nah mungkin buat Ibu nih, Bu, yang dimaksud dengan bantuan hukum apa sih? Mungkin orang awam cuma berpikir bantuan hukum itu apa ya? Apa saya didampingi atau saya gimana? Nah silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Intan, izin. Kalau yang dimaksud dengan bantuan hukum itu adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Di pasal 1 itu di nomor 1, penerima bantuan hukumnya yaitu orang atau kelompok orang, bukan miskin ya, tidak mampu, dan pemberi bantuan hukumnya yaitu lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada lagi bantuan hukum itu diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Oke, jadi artinya masyarakat yang tidak mampu, kalau misalnya mereka terkena dengan masalah hukum, nih ada bantuan hukumnya loh, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu merasa sendiri nih, insya Allah sudah ada bantuan hukum. Nah, mungkin karena ketidaktahuan kita dan nggak ngerti gimana cara untuk meminta bantuan hukum itu, akhirnya membuat kita seperti sendirian. Nah, makanya pemirsa jangan kemana-mana ya, karena setelah satu ini kita masih akan membahas lagi mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Tetap di Galeri Publik. Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dan ini adalah sebuah informasi yang sangat penting untuk kita pahami karena kita menyadari bahwa ya seenggaknya sih kita berdoa mudah-mudahan nggak bersinggungan dengan masalah hukum ya. Namun kalau ternyata pun bersinggungan, kita ada kok, kita bisa kok minta bantuan hukumnya gitu. Asal kita mengetahui bagaimana caranya dan apa langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi nih ke Bapak Ibnu. Pak Ibnu, sebenarnya ya siapa saja sih stakeholders dalam program bantuan hukum ini? Ya, gini Mbak Intan, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di dalam melaksanakan program bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu itu nggak sendirian, ya nggak sendirian, dan juga tidak secara langsung melakukan pemberian bantuan hukumnya. Setidaknya itu ada sinergitas dan kolaborasi yang telah kami bangun dengan yang namanya stakeholder. Nah, stakeholder kami di dalam melaksanakan program bantuan hukum ini yaitu dari organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang berada dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Nah, lembaga bantuan hukum ini atau yang disebut juga dengan OBH, organisasi bantuan hukum ini, yang pertama sudah harus terverifikasi dan tersertifikasi itu. Itu mutlak itu persyaratan itu. Wajib itu ya Pak? Jadi tidak semua lembaga bantuan hukum di DKI Jakarta ini bisa menjadi organisasi bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Nah, tentu saja yang kedua adalah yang penerimanya, yaitu masyarakat. Nah, penerima bantuan hukum ini adalah masyarakat yang tidak mampu, yang juga ada beberapa persyaratannya, yang diantaranya adanya pernyataan dari pihak pemerintah setempat, baik itu RT, RW, lurah, dan camat yang menyatakan bahwa si A atau si B ini adalah masyarakat yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Ya, inilah stakeholder kita. Jadi, Kanwil DKI itu tidak secara langsung memberikan bantuannya, tapi melalui organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah DKI Jakarta.
Baik. Dari sekian banyak lembaga bantuan hukum itu yang sudah terverifikasi di DKI Jakarta itu lebih kurang ada 41 organisasi bantuan hukum. Cukup banyak ya Pak Ya. ya? Untuk DKI Jakarta Di saja DKI itu Jakarta. ya? Bahkan dari 41 ini itu sudah terseleksi ya. Ada beberapa tipe tuh. Ada yang sudah tipe A, Ya, tipe ya, B, dan ya. tipe B. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat ini didampinginya juga oleh mereka-mereka memang sudah Betul. terverifikasi gitu ya, Ya, Pak ya. yang sudah Jadi oleh mereka yang profesional, Ya, profesional, seperti ya, itu. Baik. Nah, kalau untuk Ibu Bu, apa sih yang Ya, baik. dimaksud dengan tidak mampu dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Ibu? Ya. Baik, yang disebut tidak mampu di sini ialah memang masyarakat itu tidak mampu di dalam hal berada di dalam pengadilan. Kemudian juga bahwa masyarakat itu memang tidak mengetahui juga tentang apa sih itu yang dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Nomor 16 tahun 2011 itu tentang bantuan hukum. Di ayat satunya itu penerima bantuan hukum itu meliputi orang atau kelompok orang tidak mampu yang tidak dapat memang memenuhi hak dasar secara layak gitu dan mandiri. Dan di dalam ayat 2-nya juga hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi hak atas pangan, kemudian juga sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha dan atau perumahan. Jadi ini yang kita bisa diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik, jadi tadi Pak Ibnu katakan ya bahwa itu nanti ada verifikasinya tuh dari RT, RW dan yang setempat gitu ya. Jadi mereka memang layak untuk mendapatkan bantuan seperti itu ya. Jenis bantuan hukumnya apa saja sih Bu yang bisa mereka dapatkan? Baik Mbak, jenis bantuan hukum yang bisa kita berikan oleh organisasi bantuan hukum yang tadi disebutkan oleh Bapak Kakanwil ada 41 OBH itu. Yang pertama ialah bantuan hukum itu ada 2. Pertama yang litigasi, kemudian kita jenisnya non litigasi. Jadi pemberian bantuan hukum itu masalah keperdataan, kemudian juga masalah hukum tata negara, kemudian masalah pidana. Ini semua melalui tahapan-tahapan. Di dalam tahapan itu pertama di tingkat 1 kita bisa penyidikan, kemudian penuntutan. Setelah penyidikan penuntutan di tahap ke-1-nya ada namanya banding, kemudian ada kasasi. Baik itu yang ada di non litigasi yang itu tadi baik itu pidana, perdata juga tata negara. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan non litigasi. Yang non litigasi ini berarti di luar pengadilan, seperti ada penyuluhan hukum, kemudian ada konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, bisa juga mediasi. Jadi kalau memang tidak harus semua diselesaikan di pengadilan. Jadi kita bisa selesaikan melalui mediasi. Kemudian kita juga bisa negosiasi dan pemberdayaan masyarakat. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum. Kemudian juga ada pendampingan di luar pengadilan. Kemudian lagi yang terakhir itu kita bisa membuatkan drafting dokumen hukum. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa membuat surat untuk mengajukan permohonan, bisa dibantu oleh lembaga bantuan hukum yang sudah kita tunjuk. Yang tadi Bapak sebutkan ada 41 OBH ini. Jadi intinya OBH ini siap membantu masyarakat yang tidak mampu, baik itu baca tulis ataupun mengurus surat-surat. Itu bisa dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Gitu. Jadi bisa dikatakan tadi layanannya banyak juga ya Bu, ya, sampai membuat draft atau surat permohonan yang mungkin kan bagi sebagian orang atau masyarakat umum nih awam ya untuk membuat kata-kata yang baik dengan kata-kata yang tepat. Nah ini ternyata juga termasuk dalam salah satu layanannya. Mungkin ini boleh Bapak atau Ibu yang menjawab. Apakah ada edukasi terhadap masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu ya, mengenai hukum ini sendiri? Baik, Mbak Intan. Jadi edukasi yang sering kali kami lakukan itu melalui berbagai cara. Yang pertama melalui penyuluhan hukum. Ya. Kami di Kanwil DKI Jakarta ini punya program yang namanya penyuluhan hukum keliling. Ya. Sasaran kami adalah masyarakat yang tanda kutip ya
Sementara ini yang hidupnya sangat amat di bawah dari kecukupan. Ya, Ya. ya, ya. Jadi kami datang ke satu masyarakat, kami membawa para pejabat fungsional tertentu, yaitu penyuluh hukum, untuk memberikan penyuluhan hukum, melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat yang kita lakukan. Dan juga kami membuka layanan di kantor kami sendiri. Di kantor Kanwil, kami buka layanan yang namanya layanan bantuan hukum, begitu. Dan bahkan juga kita melakukannya pada masa pandemi ini, itu secara virtual, secara online juga ya, menggunakan digitalisasi seperti itu. Jadi kesempatan ini kami lakukan, kami gunakan seluas-luasnya dalam rangka memberikan edukasi pada masyarakat. Baik. Harapannya adalah agar seluruh masyarakat kita ini bisa paham dengan hukum dan patuh dengan hukum. Bahkan kami punya program unggulan. Secara nasional itu ada yang namanya program kelompok sadar hukum. Ini dilakukan secara menyeluruh nih di seluruh provinsi, bukan hanya di DKI Jakarta. Jadi dari mulai desa, lurah ke sadar hukum, ya kelurahan, ini kita memberikan edukasi. Kepada. Dan bukan hanya Kanwil Hukum saja, tapi pemerintah daerah pun juga punya hal yang sama. Karena kan mereka ada fungsi juga, yaitu kalau di provinsi ada yang namanya Biro Hukum, Biro Hukum. Kemudian kalau di kabupaten kota, ya itu ada namanya bagian hukum. Nah, kami bersinergi dengan Biro Hukum maupun dengan bagian hukum di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk berikan penyuluhan hukum pada masyarakat. Pada masyarakat ya. Jadi intinya memang edukasi itu juga diberikan kepada masyarakat ya. Jadi tinggal dari kitanya nih mau belajar atau tidak nih. Gitu ya. Baik, kita masih akan bincang-bincang lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Galeri Publik. Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Dan saat ini saya di studio juga tidak sendirian karena sudah hadir Bapak Dr. Andes Ibnu Holden BCIP SHMSI. Beliau adalah Kakanwil dari Kemenkumham DKI dan juga ada Ibu Sutira SHMH Kadif dari Pelayanan Hukum dan HAM. Nah, ini penting banget loh kita melihat hal-hal seperti ini, jadi kita melek juga gitu. Ternyata kita jangan bilang nggak tahu, ada edukasinya kok gitu kan, dan diberikan gitu. Tinggal dari kitanya nih. Tapi kan zaman udah canggih ya Bapak Ibu ya, tinggal search, googling, bisa tuh langsung tahu ya. Baik, nanti ini saya pertanyaan untuk Bapak lagi nih Pak nih. Hal-hal apa saja sih Pak yang harus dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat apabila ingin menjadi pemberi bantuan hukum tadi? Sebenarnya sangat amat mudah Mbak Intan ya, dan sangat sederhana sekali. Karena umumnya teman-teman kita para lawyer itu sudah punya sertifikasi dari organisasi profesinya, apakah pradi dan sebagainya. Nah, setiap calon pemberi bantuan hukum itu ya yang ingin menjadi bagian dari pemberi bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, yang pertama sekali itu adalah terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu di Badan Pemilihan Hukum Nasional atau di BPAN dan kantor wilayah DKI Jakarta itu sebagai panitia pengawas daerahnya. Ya, proses verifikasi dan akreditasi ini berlangsung kurun waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Ini akan dievaluasi. Devaluasi, kemudian 3 tahun kemudian ini dilakukan verifikasi kembali seperti itu. Ya, jadi dapat juga diperpanjang ya untuk kegiatan itu, sebagaimana yang dituangkan di dalam Permenkumham nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara verifikasi dan akreditasi terkait dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, yaitu yang pertama Badan Hukum. Yang kedua, mereka memiliki kantor atau sekretariat yang tetap gitu loh. Yang ketiga, mereka ada organisasinya, ada susun pengurusnya. Ya. Dan ini juga harus ada dengan apa namanya di verifikasi juga seperti itu. Dan juga mereka memiliki program bantuan hukum serta memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang mereka miliki. Nah, kemudian mereka juga sudah pernah
sudah pernah menangani satu case ya, masalah hukum, apakah itu litigasi atau non litigasi, Ya. minimal itu sejumlah 10 case 10 yang case sudah ya. mereka tangani. Baik. Seperti itu mungkin kira-kira. Baik. Jadi bisa dikatakan masyarakat bisa menerima bantuan hukum, Iya. tapi bisa juga mendaftarkan dirinya ya untuk menjadi pemberi bantuan hukum, Iya. tapi tentunya dengan syarat Dengan dan persyaratan ketentuan yang tertentu. berlaku. Iya. Baik. Nah, jadi ini sebuah hal yang perlu dipahami bahwa kita sebagai masyarakat juga didampingi oleh orang-orang yang memang mempunyai profesionalitas yang tinggi di area hukum ini gitu ya Pak ya. Ya. Baik, nah untuk Ibu Bu, ini kayaknya paling penting nih Bu. Apa tuh ya? Apa Siap. sih syaratnya untuk memperoleh bantuan hukum gratis ini nih Bu nih? Iya. Pertama, bahwa penerima bantuan hukum itu harus punya identitas. Identitas itu memang sangat penting sekali untuk bagi pemohon yang mengajukan permohonan bantuan hukum. Jadi identitas ini diperoleh secara keterangan, kemudian ada alamat, di mana dia tinggal, domisilinya di mana, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis nih. Ya, ya. Yang berisi sekurang-kurangnya identitas mohon itu ada uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan di bantuan hukum itu. Apakah dia terkena kasus apa, jadi di situ dituangkan dalam permohonannya supaya kita lebih jelas membantu sama pemohon. Kemudian menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Itu yang tadi saya katakan. Ya, ya, Kemudian melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kemudian kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum tersebut. Dan surat kuasa juga permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Ini sangat diperlukan. Jika pemohon bantuan tidak mampu untuk menyusun suatu perkaranya, dia bisa minta bantuan kepada lembaga bantuan hukum yang sudah ditunjuk. Gitu. Jadi dia mengajukan, membuat permohonan secara tertulis apa sih yang harus disampaikan. Ini akan dibantu sepenuhnya oleh pemberi bantuan hukum, lembaga bantuan hukum yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM tadi. Baik, jadi sebenarnya tadi udah ada step-stepnya Ya, dari betul. yang Ibu dan Bapak katakan, kemudian masyarakat tinggal menuliskan ya kira-kira apa yang kendala atau bantuan yang ingin yang didapatkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang bersangkutan juga setelah menulis semua permohonannya, paling tidak secara tertulis dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap, langsung dalam hal ini diberikan kepada pemberi bantuan hukum supaya kita bisa membantu masyarakat yang tidak mampu tadi dengan suara kuasa. Iya. Baik, itu baik. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, Bu, kalau misalnya dalam hal ini ya pemohon bantuan hukum Ya. nih tidak memiliki SKTM nih Bu nih. Apa penggantinya nih Bu? Ada nggak Bu? Baik, kalau untuk pemohon yang tidak mempunyai SKTM, biasanya itu ada kartu jaminan kesehatan masyarakat. Itu kan pemerintah sudah menyiapkan ya buat masyarakat ini ya. Kemudian kartu bantuan langsung tunai. Oh ya. Kemudian kartu keluarga sejahtera, kartu beras miskin. Itu juga kan pemerintah pernah memberikan itu. Kemudian kartu Indonesia Pintar, Ya, ya. kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera. Dan ini semua bisa diajukan oleh penerima bantuan hukum, pemohon lah ya. Kemudian ada dokumen kepesertaan program kesejahteraan, itu juga pemerintah. Kemudian ada dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan tidak mampu, dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum yang bersangkutan. Mungkin bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan. Kalau memang dia ada di sedang dalam menjalankan warga binaan seperti di lapas itu, kita bisa minta bantuan kepada kalapasnya, pejabat setempat untuk memberikan bantuan surat tertulis itu kepada yang perlu kita bantu, bahwa yang bersangkutan identitasnya mungkin tidak di Jakarta dan dia memang tidak mampu
Ya, itu ya, bisa dari keterangan kepala lembaga yang di tempat warga binaan Ya, ditahan. Ditahan Itu, ya. iya. Baik. Jadi sebetulnya nggak punya SKTM, ada lagi gitu Betul, opsi lainnya ada ya. opsinya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus mengetahui dan melek gitu. Karena Betul. dengan cara seperti ini kita jadi mengetahui bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan bantuan Bantuan hukum hukum, dari ya. negara. Seperti itu. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali tetap di Galeri Publik. Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik dan kita masih membahas yaitu bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Tadi udah dikasih tahu nih syarat-syaratnya apa saja, kemudian siapa sih pemberi bantuan hukumnya, ternyata mereka-mereka yang memang sudah terverifikasi dan artinya memang tenang aja kita akan didampingi oleh mereka-mereka yang memang profesional di bidang hukum. Nah, kali ini pertanyaan untuk Pak Kakanwin lagi nih Pak nih. Ada berapa sih Pak OBH terverifikasi di wilayah DKI Jakarta ini? Ya, jadi gini Mbak Intan, saya ingin juga menjelaskan bahwa saat ini pada periode 2019 sampai dengan 2001 ini yang sudah terverifikasi di wilayah DKI Jakarta, yaitu sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 01 tahun 2018 tentang lembaga organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum pada periode 2019-2021, yaitu sebanyak 41 OBH, ya, 4 OBH. 4 OBH ini mereka beracara, berpraktek di seluruh pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta maupun di kepolisian dan juga di rumah-rumah negara maupun di lembaga masyarakatan. Ya. Saya kurang begitu ini ya untuk berapa jenis ya, tapi setidaknya adalah di sini ada yang sudah terakreditasi, yaitu diantaranya Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, ya itu. Kemudian yang kedua ada lagi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia, ya. Kemudian ada lagi Pos Bakumadin di Jakarta Barat, dan juga ada tempat yang lainnya. Serta di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul dan juga yang lainnya. Mereka ini berprakteknya itu adalah di seluruh pengadilan. Nah, prosesnya nanti bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum itu nanti pasti baik itu di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, maupun pengadilan, pasti menanyakan apakah ada pendampingannya gitu. Kalau tidak ada, mereka juga yang menawarkan. Karena mereka ini, para OBH kami ini yang sudah ada 41 ini, itu terdaftar. Terdaftar baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Seperti itu. Dan di instansi kami, di rutan dan di lapas juga ada bantuan hukumnya. Nah, kepada mereka ini ditawarkan ya pendampingan. Tapi kalau sudah ada, mereka lanjut dengan pendampingan sendiri. Tapi kalau tidak ada, kami yang menyiapkan seperti itu. Di rutan atau di lapas di DKI Jakarta. Ya, jadi bisa dikatakan mereka bisa memilih ya, kalau mereka belum punya pendamping disediakan. Gitu kan. Tapi kalau mereka memang sudah ada, silakan dilanjutkan dengan yang sudah mendampingi. Umumnya para APH itu menawarkan. Umumnya ya. Ya, karena ketika beracara itu, proses pengadilan itu pasti didampingi oleh penasihat hukum. Pasti penasihat hukum ya. Ya. Baik. Nah, kemudian nih Pak, peran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di DKI Jakarta ini dalam penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang atau kelompok ini apa perannya Pak? Peranan kantor wilayah di dalam memberikan kepada masyarakat layanannya. Betul. Jadi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, maka peranan kantor wilayah itu yang pertama melakukan verifikasi kepada OBH. Dan kemudian yang sudah terverifikasi ini kami tidak langsung memberikan bantuan hukumnya, tetapi para OBH ini, nah kami yang menyiapkan penganggarannya. Gitu. Penganggarannya. Jadi ketika mereka sudah mendampingi, ya melakukan bantuan hukum, mereka mengajukan pada kami. Nah, ketika mereka sudah selesai, mereka berproses itu, tapi menggunakan Sitmin Bakum namanya. Ya, jadi artinya bahwa
anggarannya dari Kanwil DKI Jakarta, berasal dari BPHN, Ya. tetapi kita memberikannya kalau mereka udah selesai proses hukumnya seperti itu. Begitu sudah selesai Inkrah. proses Ya. hukum, Ya, baru istilahnya diberikan inkrah, Mbak, anggaran. gitu, udah selesai. Seperti Selesai. itu. Ya. Baik, baik. Baik itu yang litigasi maupun yang non-litigasi Non-litigasi. seperti itu. Baik, jadi artinya memang semua ini ada prosesnya dan prosedurnya ya Ada Pak ya, prosedurnya, seperti betul. itu Ada ya. standar biayanya gitu. Dan ada standar biayanya ya. Dan itu tadi dari Kak Kanwil sendiri ya, Ya. berarti ya, Iya, seperti betul. itu ya. Oke. Jadi kepada masyarakat itu gratis. Masyarakat tidak dibebankan Tidak ya. bebankan. Nah, karena biayanya ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah. Dalam ini Kanwil DKI Jakarta gitu. Baik, tuh. Cuma-cuma, Mbak. Nah, Jadi ini poin pentingnya loh Bapak, Ya. Ibu. Jadi Iya. bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini gratis, Gratis, loh buat ya. masyarakatnya. Karena ini biayanya dari Kanwil DKI Jakarta. betul dari Kanwil DKI Jakarta. Jadi artinya adalah kita tahu dulu gimana caranya ya. Karena kadang-kadang gini, misalnya dalam satu keluarga ada mereka terkena kasus hukum. Sebenarnya kan keluarga anggota lainnya bisa ya meminta bisa. memproses itu seperti tadi Ibu katakan ya. betul. Jadi yang penting tahu dulu gitu ya. Baik, untuk Ibu Bu, Ya. sosialisasi apa sih yang diberikan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat kurang mampu nih Bu? Ya, baik, untuk sosialisasi biasanya kita akan memberikan kepada masyarakat yang tidak mau bahwa di sini loh di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM kami punya organisasi bantuan hukum yang akan memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk beracara di pengadilan. Ya, Baik itu dia kasus yang memang sedang ditanganin atau masalah keluarga yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil juga bahwa pemberian bantuan hukum ini walaupun dia tidak mampu secara bisa diajukan secara langsung tidak tertulis gitu Ya, melalui lembaga bantuan hukum yang sudah ditunjuk. Jadi kita selalu mensosialisasikan bahwa biasanya kami taruh juga di setiap kelurahan-kelurahan. Kami mensosialisasikan bahwa kami punya organisasi bantuan hukum, OBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu Bapak Ibu dalam mengalami kesulitan di dalam masalah hukum. Masalah hukum ini. Jadi semua yang tidak mampu tentunya bisa kami bantu secara cuma-cuma. Baik, baik, Gitu. baik. Nah ini nih yang harus dipahami bahwa semua permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat, di sini khususnya masyarakat tidak mampu ya, Betul. ada bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Nah ini pun cuma-cuma atau gratis gitu Ya. ya. Baik. Nah mungkin untuk balik lagi terkait untuk sosialisasi. Kan yang terbaru nih katanya ada ini ya Pak, ada program Legal Expo. Betul, Ya, seperti itu. Mungkin Bapak betul. bisa jelaskan nih Pak. nih. Gini, terima kasih Mbak Intan. Sebenarnya saat ini kami dengan Jack TV ini kan sudah melakukan MOU kerjasama nih dalam rangka sosialisasi Betul. kepada masyarakat kan Betul. gitu. Maka dukungan dari Jack TV kepada Kanwil DKI Jakarta ini sangat berarti sekali terhadap kegiatan kami dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan layanan hukum dan HAM yang kami berikan di Kanwil DKI Jakarta. Betul. Nah saat ini tepatnya hari tanggal 25 Oktober ini, Ya. kami akan kembali melakukan sosialisasi terhadap produk layanan hukum yang kami berikan dari Kanwil DKI Jakarta dari satu kegiatan yaitu Legal Expo. Ya. Legal Expo ini kami lakukan di Kemang Village di Oke. Lipo. Itu pun kami mendapatkan tempat di Lipo Kemang Village itu juga cuma-cuma, Oh iya. gratis iya, juga. Itu Lewat hanya kerjasama MOU. saja. Kerja Ya, sama. MOU. Nah, Iya, jadi iya. tempatnya kami diberikan cuma-cuma oleh pihak Lipo Kemang Village atas kerjasama kami, tapi konten untuk layanannya itu kami berikan sepenuhnya di sana. Setidaknya ada 4 jenis layanan yang kami berikan di dalam kegiatan Legal Expo nanti. Baik itu tentang layanan administrasi, layanan pemasyarakatan, layanan keimigrasian, dan juga layanan hukum dan HAM. Ya. Yang diantaranya adalah layanan bantuan hukum. Betul. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat di wilayah Jakarta ini yang mempunyai suatu minat untuk mendapatkan bantuan hukum atau apapun yang terkait dengan hukum, kami silakan datang ke Lipo Kemang Village ya. Itu mulai hari ini nanti jam 12 dibuka sampai dengan besok sore. Oke. Mungkin begitu, terima kasih. Jadi bisa dimanfaatkan nih ya, Ya. untuk Betul. bisa hadir ya. Dan Ya. ini menarik sekali karena ternyata sosialisasinya dari mulai di setiap kelurahan Ya, sampai ada. mendekati ke tempat-tempat Betul. ya. Orang-orang bisa datang untuk melihat ya Melihat ada langsung. program Sambil apa nih belanja. gitu ya. Baik, nah ini pemirsa makin seru sekali bincang-bincang kita, tapi tentunya kita tahan dulu sebentar ya karena kita akan kembali selain satu ini tetap di Galeri Publik.
Ya, kita kembali lagi di Galeri Publik dan kita tidak terasa ya sudah masuk di segmen terakhir nih Bapak dan Ibu. Kalau kita udah berbicara masalah hukum nih ngeri-ngeri sedap Pak. Buat orang awam kan kayak gitu ya, ngeri karena kita nggak tahu. Tapi begitu kita tahu, oh ternyata kalau kita tahu stepnya, kita tahu journey-nya, ternyata bisa ya kita mendapatkan bantuan hukum, terutama di sini khususnya bagi masyarakat tidak mampu dan mendapatkannya secara gratis. Nah ini dia nih. Tapi mungkin aku minta sedikit nasihat nih dari Bapak. Bukan buat aku aja, tapi mungkin juga buat pemirsa semuanya ya. Ada pesan nggak Pak kepada masyarakat nih untuk jangan takut. Nah ini yang penting nih, jangan takut untuk melaporkan masalah hukum kepada pihak yang berwenang. Silakan Pak. Baik, inilah pentingnya Mbak Intan. Kami dari Kanwil DKI Jakarta ini bekerja sama dengan JEK TV melalui kegiatan Galeri Publik. Ya, kami ingin mengajak seluruh masyarakat, siapapun ya, terutama adalah masyarakat yang tidak mampu. Ketika masyarakat berhadapan dengan hukum, ini juga jangan dianggap sebagai suatu hal yang ngeri-ngeri sedap juga, jangan. Biasa saja. Karena penanganan hukum di Indonesia itu, kita ini bangsa kita ini, negara kita ini berdasarkan hukum. Dari semua APH itu, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan di lapas dan rutan itu pasti memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum, serta memberikan layanan hukum. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ya, ketika berhadapan dengan hukum, sampaikan, kemukakan, kemudian mohonkan bantuan hukum kepada kami, kepada kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi DKI Jakarta. Kami akan menyalurkannya ke seluruh organisasi bantuan hukum kami di wilayah Jakarta ini yang lebih kurang ada 41 OBH. Kapanpun kami siapkan, dan bahkan juga kami di beberapa kesempatan dalam kegiatan kami melakukan edukasi kepada masyarakat, kami turun langsung baik itu ke kelurahan ya dengan tim penyuluhan hukum kami ya, juga dengan kegiatan kami di beberapa tempat, diantaranya adalah di Kemang Village ya. Kami membuka layanan itu dari mulai hari Sabtu, Minggu, di mana masyarakat pada saat datang berkunjung atau refreshing ke Kemang Village ya, itu kami punya stand layanan hukum dan HAM ya di sana. Jadi masyarakat bisa berkonsultasi tentang hukum, kemudian menerima permohonan atau mengajukan perbantuan hukum. Kami layani semuanya secara gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Baik. Mungkin demikian. Terima kasih. Pak, satu pertanyaan Pak. Kalau misalnya pada saat proses berjalannya OBH tersebut tidak mendampingi dengan baik, kemanakah masyarakat ini memberikan atau ada layanannya lagi untuk hal-hal seperti ini? Ya, jadi Mbak Intan, apabila terjadi hal yang demikian ketika masyarakat dalam proses bantuan hukum, namun ternyata para OBH-nya, organisasi bantuan hukumnya ini wan prestasi katakanlah begitu ya, maka kami menyiapkan layanan pengaduan. Layanan pengaduan ya itu bisa menggunakan digital atau berkirim surat langsung kepada kami atau datang langsung ke tempat-tempat layanan kami. Baik itu di Kemang Village, di kantor kami, maupun di tempat layanan kami yang lainnya. Atau di seluruh unit pelaksana teknis kami. Baik itu di kantor imigrasi, di kantor lapas dan rutan, kantor BHP, Bapak Terubasan. Kami terbuka sekali terhadap pengaduan ini. Baik, jadi artinya sangat terbuka ya bagi masyarakat ya tuh. Tadi tuh kalau Bapak katakan bahwa kita nggak boleh ngeri-ngeri sedap ya kan Pak ya. Ngeri itu karena nggak tahu, tapi begitu tahu oh tenang. Gitu. Baik, nah buat Ibu sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu pesan pada masyarakat yang mungkin masih memiliki pola pikir nih Bu ya, bahwa kalau udah berurusan sama pengadilan tuh kayaknya mahal gitu ya. Nah padahal sebenarnya ini ada program pemerintah yang bisa membantu mereka dan ini sebenarnya free gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Mbak Intan. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi, bahwa pemberian bantuan hukum itu memang betul secara cuma-cuma dan gratis. Jadi masyarakat yang terkena perkara atau memang tidak berani atau memang tidak mampu, tentunya di Kementerian Hukum dan HAM, khusus kantor wilayah DKI Jakarta ini siap membantu Bapak Ibu. Jadi tidak usah takut, saya nanti gimana ya cara mengajukan permohonannya, gimana ya saya mesti melakukan, apakah saya nanti langsung
langsung di penjara pamannya. Belum tentu seperti itu kan. Kami punya lembaga bantuan hukum yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi, siap membantu Bapak Ibu sekalian. Silahkan datang ke kantor kami di Jalan Cawang. Sangat mudah dicarinya, dan kami juga tadi juga punya ada yang di kelurahan-kelurahan. Hampir semua di kelurahan yang ada di DKI Jakarta, kami selalu mensosialisasikan. Dan Bapak Ibu yang pada hari ini menonton, pemirsa, kalau memang ada tetangganya nih hari ini tidak lihat nih, tetangganya punya perkara nih, silahkan datang ke kami, ke kantor wilayah, dan kami akan menunjuk organisasi atau lembaga bantuan hukum mana yang akan kami tunjuk untuk membantu Bapak Ibu secara cuma-cuma yang kena masalah tersebut. Baik. Iya. Jadi bisa dikatakan bukan hanya si orang yang terkenanya ya, Betul, Bapak dan Ibu ya, iya. tetapi keluarga, Barangkali, tetangga, iya, kerabat, tetangga, teman. itu bisa untuk memberikan informasi dan membantu seperti itu ya. Betul, ya. Sama step-stepnya, Bu. Sama, step-stepnya itu sama. Apa yang telah tadi kami sampaikan, tahapan-tahapannya sama. Baik. Jadi identitas itu yang paling penting. Bila mana tidak punya, nanti langsung ke lembaga bantuan hukum yang kita tunjuk. Baik. Bahwa saya identitasnya kurang nih, tempat saya jauh, tidak di Jakarta, tentunya nanti akan dibantu. Seperti itu. Baik, jadi sebenarnya ini adalah hal-hal yang kalau kita ketahui dan kita pahami, ternyata memang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu ini memang sebuah fasilitas yang diberikan oleh negara. Jadi kalau boleh dikatakan nih Pak, jangan takut dulu ya, gitu ya. Memang bersinggungan sama hukum itu semua orang berharapnya tidak, tapi kalaupun ternyata harus bersinggungan, ternyata kita ada kok yang mendampinginya, dan yang mendampinginya ini adalah organisasi-organisasi bantuan hukum yang sudah terverifikasi. Betul. Dan mereka akan mendampingi secara profesional. Untuk bayarannya itu semua ditanggung oleh negara. Betul. Jadi masyarakatnya gratis, nggak usah takut dulu. Jadi ngeri-ngeri sedapnya udah hilang ya. Nggak usah takut lagi sekarang. Mungkin ya. kalau untuk informasi lanjutnya bisa juga dilihat di Instagramnya ya, mungkin ya, betul. ada Kami informasi-informasi. ada IG, ada FB, kami ada Twitter kami juga, Baik. ada website kami. Baik. Kanwil Hukum DKI Jakarta. Baik, nah di era digital ini sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi, terutama untuk bantuan hukum nih, karena kita memang membahasnya khusus bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Jadi jangan dikatakan kita tidak memahami. Yang terjadi adalah saya kembalikan, apakah kita mau nggak untuk belajarnya, ya kan? Mau nggak mencari informasinya, karena edukasinya sudah diberikan dari mulai kelurahan sampai ke tingkat yang level yang lebih atas ya. Baik, kalau gitu Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu juga Pak terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga acara kita hari ini bisa memberikan banyak informasi bagi masyarakat bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, kita mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diberikan oleh negara dan secara cuma-cuma. Yang penting adalah kita tahu bagaimana cara untuk mendapatkan layanan ini. Baik, saya Intan Elita mohon pamit, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan di Galeri Publik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.